Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Kisah Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah guru sekaligus pendiri Thariqah Qadiriyah. Beliau dilahirkan pada tahun 1471 Hijriah. Di antara kelebihan dari beliaunya adalah di masa kecil saat beliaunya masih menyusu, beliaunya selalu berpuasa. Hal ini dibuktikan ketika bulan Ramadan tiba, maka saat itu beliau berhenti untuk menyusu kepada ibunya pada siang hari. Hal ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir tentang kemuliaan Syekh Abdul Qadir sudah nampak pada saat beliaunya masih kecil. Nasab beliaunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan termasuk di antara karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah suatu ketika ada seorang ibu bersama putranya menghadap bertamu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan tujuan agar anaknya bisa diterima menjadi murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan agar dididik mampu mengikuti amalan-amalan orang soleh, termasuk seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir pun berkata, ketika kamu ingin menuntut ilmu, maka kamu harus berani menjauhi dari kenikmatan-kenikmatan dunia seperti makan enak, banyak tidur, dan selalu menuruti hawa nafsu. Akhirnya selang beberapa waktu, orang tua dari anak tersebut menjenguk kepada anaknya. Akan tetapi sayangnya kondisi anaknya sudah berbeda dengan yang dulu. Anak yang dulu segar, anak yang dulu bagus, saat ini badannya semakin kurus dan makanannya pun tidak teratur. Anak tersebut hanya makan menggunakan khubz sa'ir atau roti kering. Maka ketika melihat anaknya yang berubah seperti itu, secara spontan ibunya pergi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menanyakan tentang keadaan anaknya. Setelah sampai di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ibu tersebut semakin terkejut karena mendapati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang selesai makan daging ayam yang cukup besar jumlahnya. Ia melihat Syekh Abdul Qadir masih menggenggam tulang paha ayam. Maka seketika itu pula ibu itu pun mengatakan, "Wahai Syekh, mohon jelaskan apa hikmah dari perbedaan makanan
yang Anda makan dengan makanan yang anak saya makan. Ketahuilah bahwa anak saya hanya makan roti kering dan bubur seadanya, sedangkan Asyikh sendiri makan ayam dengan jumlah yang besar. Kenapa hal ini tidak sama antara yang dilakukan oleh Asyikh dengan anak saya? Kenapa makanan yang dimakan oleh Syekh tidak sama dengan yang dimakan oleh anak saya? Maka ketika mendengar ucapan dari ibu tadi, seketika Syekh Abdul Qadir mengambil tulang-tulang ayam yang berserakan dan melemparnya ke tanah. Sesampainya tulang-tulang ayam itu sampai ke tanah, maka Syekh Abdul Qadir pun berkata, "Hai tulang-tulang sekalian, jadilah ayam utuh seperti sedia kala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghidupkan apa yang sudah mati." Maka dalam sekejap tulang-tulang tersebut menjadi ayam seperti semula, hidup seperti sedia kala, dan berkokok mengatakan dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asyikh Abdul Qadir Al-Jilani Waliyullah. Maka seketika itu Asyikh Abdul Qadir melihat keadaan seperti itu sembari mengatakan, idza sarabnuki hakaza falyakul masya. Syekh Abdul Qadir pun mengatakan kepada ibu dari anak tersebut, jika anakmu bisa melakukan seperti ini, seperti aku, maka silakan makan apapun yang anakmu suka. Jika anakmu bisa melakukan hal yang seperti ini, maka silakan makan apapun yang kamu suka. Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah. Bagi penuntut ilmu diharuskan untuk menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia yang menyebabkan kita lupa apa yang menjadi tujuan kita di dalam belajar. Yang kedua, dianjurkan pula bagi orang yang sedang menuntut ilmu untuk berbanyak tirakat di dalam menuntut ilmu sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai lautan ilmu. Dan yang terpenting adalah bagi orang yang sedang menuntut ilmu, harap selalu dan taat akan perintah daripada guru. Jangan banyak bertanya tentang apa yang diperintahkan guru, karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh guru itu adalah yang terbaik bagi seorang murid. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan pada kajian berikutnya kita akan menjelaskan terkait hal-hal yang menjadi keistimewaan, yang menjadi karomah dari Asyikh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga kita bisa mengambil hikmah, semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah dari kajian kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.